Baik, ini ada yang bertanya, kalau mau menguburkan jenazah sebaiknya diadzani atau tidak? Adzan itu untuk panggilan sholat. Kemudian apalagi yang Nabi menganjurkan untuk adzan selain panggilan sholat? Nabi pernah bersabda, idza ra'aitum ghaulan, kalau kamu melihat ghaul, hantu, fa'adzinu, maka kumandangkanlah adzan. Meskipun ini panggilan sholat, tapi karena Nabi perintahkan, maka boleh ketika melihat penampakan lalu adzan, itu boleh. Karena memang salah satu fungsi adzan itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi, itu setan akan berlari sampai hatta la yasma at-ta'dzin, jadi sehingga tidak mendengarkan suara adzan. Jadi sampai setan tersebut tidak mendengarkan suara adzan. Walahu durat, dan setan ini akan terkentut-kentut karena mendengarkan suara adzan. Maka di situ disebutkan hatta la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengarkan suara adzan. Jadi dia akan berlari sejauh-jauhnya agar tidak mendengarkan adzan. Maka adzan bisa digunakan pertama untuk panggilan sholat. Ini hadisnya sudah jelas, sudah masyhur. Yang kedua adalah kalau melihat hantu, Nabi perintahkan kepada kita fa'adzinu, agar mengumandangkan adzan. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah ketika menguburkan jenazah perlu diadzani, maka memang ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Sayangnya hadis ini isnadnya batil. Hadis ini adalah hadis palsu. Di dalam hadis tersebut disebutkan seperti ini, la yazalul mayyit yasma'ul adzan. Jadi mayit itu senantiasa mendengar suara adzan. Malam yutoyan, selama belum ditimbun, belum diurugi. Ditimbun, diurugi apa diplester atau itu jenenge. Jadi di situ disebutkan bahwasanya la yazalul mayyit yasma'ul adzan, senantiasa mayit itu mendengarkan adzan, malam yutoyan, selama belum ditimbun, belum diplester, belum diurugi, maka itu mayit mendengar adzan. Tapi hadis ini isnadnya batil. Sehingga karena ini isnadnya batil sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, hadis ini bukan perintah mengadzankan jenazah, tapi hadis ini adalah khobar, kabar bahwa mayit masih bisa mendengarkan adzan sebelum ditimbun pakai tanah. Jadi bukan perintah adzan, tapi informasi andai pun sahih. Dan ternyata hadis ini bukan hadis sahih, tetapi hadis palsu, sehingga tidak perlu untuk diamalkan. Hadis yang sahih ada misalnya mayit itu masih mendengarkan Qur'ani alihim, mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkan jenazah. Apakah ini perintah untuk mendengarkan sandal, agar kalau kita keluar dari pemakaman sandal itu ceplek gitu biar dengar? Bukan, ini bukan perintah, tapi Nabi mengabarkan dia masih mendengar suara sendal. Jadi bukan berarti terus kalau meninggalkan kuburan sendalnya dilompat-lompat dulu, teplek, bukan begitu. Tapi informasi. Hadis ini sahih. Tetapi untuk yang mendengar suara adzan, ini adalah hadis yang palsu, isnadnya batil. Dan andai pun hadis itu sahih, maka bukan perintah untuk mengadzankan, tapi hanya informasi, sehingga tidak perlu mengadzankan jenazah ketika dikuburkan. Dalam ibadah itu ukurannya adalah dalil. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah fi'liyah sahabat yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Bukan kemudian asal menurut kita baik. Andaikan menurut kita itu baik sebagai ukuran beribadah, maka niscaya agama ini akan rusak karena orang beranggapan baik pada sesuatu yang dia berkreativitas dalam ibadah. Ibadah itu tidak boleh kreatif. Ibadah itu tinggal ngikut tuntunan. Tapi kalau perkara dunia, silahkan kreatif. Karena Nabi memberikan rekomendasi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga urusan dunia silahkan berinovasi. Tetapi urusan agama kita tinggal ngikuti Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengamalkan, para sahabat tidak melakukan, sehingga tidak perlu mengadzankan jenazah pada saat pemakaman. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis. Quran hadis, tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik, saya jumpai, kata dia dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pas di samping kubur. Kak saya ada di situ. Abdul Somad, iya Pak, kami azankan atau tidak? Tak usah azankan. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu pendapat berdasarkan dalil. Nah, ini tentang masalah bagaimana dalil suatu kaum, dan saya menghormati itu. Tapi kalau tak ada di hadis, tak ada ijma', tak ada qiyas, orang kita saja memandai-mandai, oh itu tak boleh, haram. Ini bukan yang memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ijtihad ulama. Mengenai pengurusan jenazah, Buya, kita diwajibkan atau fardu kifayah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang ingin kami tanyakan mengenai menguburkan jenazah, Buya. Di lapangan itu ada, ketika menguburkan jenazah, ada kalimat azan dan iqomah. Setahu kami bahwa azan dan iqomah itu digunakan untuk sholat 5 waktu atau sholat wajib. Itu bagaimana hukumnya, atau bagaimana ketika dikuburkan, mayit dikuburkan itu dikumandangkan azan dan iqomah tersebut? Mohon penjelasannya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan dan iqamat bukan sebuah kewajiban. Bahkan tentang kesunahannya di antara ulama kita beda pendapat. Jadi jangan kita mempermasalahkan urusan semacam ini. Yang benar adalah nanti sedekahnya dan sebagainya itu ya, menerawat dengan benar. Adapun masalah adzan itu tidak usah jauh-jauh. Kita beritahu supaya kita tidak meributkan hal semacam ini. Seorang alim besar di dalam mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar kalau sudah bicara tentang fikih, Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah, beliau mengatakan tidak disunahkan adzan. Ulama kita. Jadi bukan urusannya orang sesat dan tidak sesat dalam urusan adzan ini. Bukan urusan. Jadi yang nggak diadzani nggak ada masalah. Akan tapi di situ ulama-ulama juga, ulama besar yang banyak mengatakan mengiaskan adzan ini seperti kias. Adapun nanti kias ini masalah ditolak dan tidak, ini bahasan para fuqaha. Dikiaskan dengan waktu keluar dari pindah alam, dari alam rahim ke alam dunia diadzani, maka dari alam dunia ke alam barzah diadzani. Ini kias. Biarpun Ibnu Hajar sendiri menolak yang demikian ini, dan banyak ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang menolak juga tentang hal ini. Jadi perbedaan ini biasa di antara para ulama.
Jadi jangan sampai ini menjadi sebab kita bermusuhan. Adapun yang mengadakan adzan itu memang ada tadi disamakan dengan keluarnya daripada alam barzah menuju alam dunia menuju alam barzah, maka diadzani yang demikian itu supaya masalah kias. Adapun nanti ini babnya adalah masalah bab kias, bagaimana membatalkan kias, apakah boleh, ini kerjaan para mujtahidin. Yang jelas di alam nyata terjadi dua pendapat. Jadi yang mengatakan tidak ada adzan bukan saja orang akidah sesat, adalah orang benar. Jadi tolong, ini adalah masalah ilmiah di kalangan kita ahli sunnati wal jamaah ini yang bermadhab, dari ulama yang bermadhab. Tidak bicara orang yang anti madhab, yang bermadhab pun mengatakan ini. Jangankan 4 madhab, 1 madhab Syafi'i terjadi 2 perbedaan pendapat. Jadi hendaknya bagaimana? Jika Anda masuk kampung yang tidak pakai adzan, sudah biarkan. Tapi kalau Anda masuk kampung yang adzan, sudah. Adzan ini tidak ada masalah. Kan? Kemudian bisa masuk bab masalah zikir. Ada masalah pembid'ahan ini adalah tidak gampang. Babnya bid'ah, bab sendiri ini. Ada pembahasan tentang bid'ah. Jadi kami hadirkan di sini 2 pendapat supaya Anda legowo, tidak mudah mencaci, menyalahkan orang. Ulama begitu berkata. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Ada pun yang mengatakan tidak pakai adzan, sengaja kami sebutkan ulama besar dalam mazhab kitab Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan termasuk tokoh-tokoh besar hari ini juga ikut pendapat ini ada. Ini adalah masalah sederhana. Makanya yang biasa meributkan itu, yaitulah karena mungkin ya dia perlu membaca pendapat ulama-ulama semacam itu. Makanya yang bijak adalah jika Anda memasuki satu perkampungan yang sudah biasa adzan, tidak ada masalah. Kemudian kalau Anda masuk kampung yang tidak pakai adzan, Anda juga jangan permasalahkan. Nah, ini termasuk nanti kalau urusan jenazah itu banyak kita hadirkan dalam buku kita. Kita punya buku masalah jenazah. Itu saya bahas masalah adzan juga. Kemudian ada kitab jenazah, tolong kitab kecil masalah jenazah, perawatan jenazah. Kemudian juga masalah letaknya mayat. Mayat laki-laki itu kepalanya di kiri atau di kanan. Nah ini gitu. Kadang ribut di satu kampung, ya kan? Karena di kiri atau di kanan. Sebab kaidahnya adalah hendaknya di bagian kanan itu yang paling banyak. Berarti kan kepalanya ditaruh di kiri. Sebab kalau menghadap mayat ke jenazah laki-laki kan ke arah kepala. Kalau kepalanya di arah kanan, berarti nanti bagian paling banyak adalah kiri. Makanya dibalik, kepalanya taruh di kiri. Ya, menghadap ke kiblat. Ini adalah pendapat. Ternyata ada di masyarakat menghadap kiri ke kanan. Tidak usah ribut, yang penting jangan diberdirikan mayatnya sampai saya kuyuran begitu. Ini harus sepele semacam ini, jangan dipermasalahkan. Nah, kurang lebih seperti itu dan masih banyak. Kalau masalah jenazah ada kesalahan-kesalahan yang memang harus dihindari. Ada di situ adalah khilaf perbedaan ulama. Tidak boleh kita saling meributkan. Kadang masya Allah seolah-olah sesuatu yang sunnah menjadi seperti wajib, sehingga kalau tidak melakukannya dianggap wah sampai di kuburan rame gara-gara meletakkan, nggak boleh gitu, sampai tikar bagus dimasukkan ke dalam dikubur. Angkat saja tikar, bisa jadikan di gardu atau di pondok, bisa duduk santri biar nggak kedinginan. Kan ada tikar dimasukkan, tikar yang biasa membungkus jenazah itu dimasukkan. Ini sayang kan tikar bagus ya, dipakai di luar, tahu di musola bisa untuk sholat, kurang lebih semacam itu. Jadi jangan sampai kita ribut. Sementara para ulama sudah menjelaskan dan memang dalam yang ditanyakan tadi ada 2 pendapat, tinggal Anda sebagai orang yang bijak masuk kampung kayak apa. Satu, adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya, dan biasanya saya kalau belum dapat saya tidak mengamalkan karena saya belum tahu. Di teman-teman yang tahu, tolong tunjukkan kepada saya supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar, insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam, termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengadzani Al-Hasan dan Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa diantara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan diantara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan, dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari.
Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa ingatkan, Pak, apa nggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya nggak ada. Faidah tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat, setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa, tapi begitu takbir kata Nabi, udkur kada, setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur, begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustadz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yashghal musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasa saja terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat, nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu, ya, stres setannya itu. Jelas ya? Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mengamalkan itu, tidak mengamalkan. Dan bagi yang mengamalkan, coba saya sampaikan dalilnya, nanti saya coba lihat ya. Kita harus objektif menilai. Kalau memang ada dalil, kita perhatikan, kita lihat. Kalau kekuatannya sahih, bahkan sahih sekali, ya kita bisa amalkan. Kalau misalnya di bawah itu, misalnya lemah, bahkan maudhu, bahkan palsu, ya kita tidak usah amalkan. Ya, jadi tidak usah repot-repot. Jangan takut kehilangan fadilah. Jangan takut kehilangan fadilah. Fadilah itu justru ada ketika kita berpegang pada tuntunan yang benar, dalil yang kuat, dan kita yakin dalam mengamalkannya. Paham?